Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak kelas 12, pada materi kali ini akan saya sampaikan yaitu tentang Bursa Khusus SMK Muhammadiyah Salatiga. Perkenalkan, nama saya Sesiono, sebagai Ketua BKK SMK Muhammadiyah Salatiga. Sehingga diharapkan dengan materi ini paling tidak anak-anak akan memahami bagaimana bursa kerja khusus untuk mempersiapkan, yaitu setelah Anda nanti lulus ataupun nanti di kelas 12 semester 2 sudah mulai ada lowongan pekerjaan, sehingga nanti diharapkan sudah bisa memahami tentang materi bursa kerja khusus. Di mana bursa kerja khusus ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi tentang lowongan pekerjaan, pelaksanaan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Sehingga dalam hal ini BKK sebagai mitra daripada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sehingga tujuan daripada BKK ini adalah sebagai wadah dalam mempertemukan tamatan dengan pencari kerja, memberikan layanan pada tamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi yang ada dalam BKK, sebagai wadah dalam pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan daripada pencari kerja atau industri, sebagai wadah untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi tamatan melalui pelatihan. Nah, dalam hal ini akan saya sampaikan jenis-jenis lapangan pekerjaan. Yang pertama adalah bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ini akan lebih tepat jika untuk SMK pertanian. Terus kedua, bidang pertambangan dan pengolahan logam. Ini untuk kelompok kita bisa, karena ada beberapa siswa yang masuk di pertambangan. Bidang industri pengolahan, ini misalkan saja pada industri air minum, contoh aja misalkan air mineral ataupun air dalam kemasan botol yang lainnya. Terus bidang pelistrikan, gas dan air, ini juga ada, misalkan PLN, PLTU, PLTG, ini juga bisa. Bidang pembangunan dan jalan, atau ini lebih tepat untuk SMK jurusan bangunan gedung. Terus angkutan dan komunikasi, bidang perdagangan dan keuangan, ini untuk SMK Bismen lebih tepatnya. Terus bidang jasa, nah, bidang jasa ini contohnya misalkan untuk jurusan TKR, ini kan jasa servis dan sebagainya. Untuk listrik juga bisa sebenarnya, yaitu contoh aja misalkan perbaikan alat rumah tangga. Bidang pemesinan juga bisa, yaitu pembuatan pagar, tralis, dan sebagainya. Terus kalau tata busana, yaitu pembuatan baju. Terus bidang pendidikan, kebudayaan, dan agama, bidang kesehatan, ketatausahaan, kemasyarakatan, dan industri manufaktur. Kalau industri manufaktur, contohnya aja misalkan Astra Group, ini untuk industri otomotif. Nah, contoh aja ini kompetensi lulusan di SMK untuk di perusahaan, yaitu pada waktu saya berkunjung ke PT Silo Kalimantan Selatan. Ya, sehingga di sini saya mengantar sejumlah 35 anak untuk bekerja di bidang pertambangan, yaitu batu bara. Ada juga kalau yang di Silo ini adalah pengolahan biji besi. Kompetensi, nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Yaitu merupakan kehandalan penguasaan atas perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Terus level kompetensinya di sini adalah tingkat penguasaan alat. Suatu jenis kompetensi merupakan gradasi dari beberapa kompetensi, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks, paling sempit sampai dengan yang luas, paling mudah sampai dengan yang sulit. Sedangkan jenis kompetensi dalam kamus, kompetensi merupakan atau dalam perusahaan harus dihindari
tidak terkait dengan satu jabatan dalam organisasi, sistem yang berlaku saat itu di organisasi, tool yang sedang dipakai, kehandalan unit semata-mata karena dimiliki seorang dalam organisasi. Dan yang kelima yaitu menggunakan leveling yang common untuk sebuah jenis kompetensi. Nah, ini contoh-contoh kompetensinya. Yaitu yang pertama adalah attitude, ya, dimana karakter daripada seorang di sini akan ditunjukkan oleh perilaku attitude-nya. Terus yang berikutnya yaitu personal karakter, yaitu karakter daripada seorang ini apakah bisa nanti bekerja sama atau enggak, dia temperamennya bagaimana. Nah, terus yang ketiga yaitu skill, dimana di sini adalah kemampuan, kompetensi, keterampilan daripada seseorang untuk masuk ke dalam dunia kerja. Yang keempat yaitu knowledge, dimana ini pengetahuan selama peserta didik ini di sekolah, bagaimana yang terkait dengan skill. Terus yang terakhir yaitu behavior. Nah, kesemuanya ini adalah dimaksud dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Terus pengelompokan kompetensi dasar atau behavior, yaitu terdiri atas kompetensi inti kualitas personal yang menjadi dasar penentu sukses tidaknya individu menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, sehingga di sini seseorang sebelum masuk ke dunia kerja biasanya akan diadakan suatu tes. Nah, sehingga kompetensi dasarnya itu bagaimana? Terus kompetensi profesional terdiri atas kompetensi inti teknis menunjang tingkat profesionalitas daripada seorang dalam bekerja. Yang ketiga yaitu kompetensi fungsional terdiri atas kompetensi inti yang muncul dari masing-masing fungsi yang ada dalam organisasi. Nah, ini contoh kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah communication atau communication skill, yaitu keterampilan di dalam berkomunikasi. Karena dalam suatu industri ini bekerjanya biasanya adalah secara berkelompok atau tim, sehingga di sini seseorang akan diuji bagaimana biar bisa berkomunikasi kerjasama dengan orang lain. Terus yang berikutnya yang kedua yaitu interpersonal skill, yaitu kemampuan untuk membina hubungan timbal balik yang harmonis, memahami dan menghargai orang lain untuk membangun relasi yang efektif. Nah, disinilah keterampilan daripada seseorang dalam berkomunikasi juga akan ikut menunjang daripada kompetensi seorang. Yang berikutnya yaitu maintenance management, yaitu kemampuan untuk mengelola perawatan equipment mulai dari equipment baru sampai dengan equipment siap untuk di scrap. Terus yang kompetensi berikutnya yaitu fuel, oil, and coolant specification, yaitu kemampuan untuk menganalisa spesifikasi karakteristik oli, ya. Di sini ada tangkinya dan juga coolant atau pendinginan berdasarkan kebutuhan operasional di job site. Nah, di sini adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk contoh untuk di tambang, ya, sebagai seorang operator. Terus documentation management. Nah, semua data-data yang ada ini harus dicatat, yang dinamakan dengan dokumen manajemen. Terus audit, yaitu kemampuan untuk mengecek ketaatan organisasi terhadap prosedur yang ada. Yang berikutnya adalah English literacy, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris untuk mendukung kinerjanya. Oleh sebab itu biasanya seorang operator alat yang didatangkan dari luar negeri tidak mungkin berbahasa Indonesia. Ini biasanya bahasanya bahasa Inggris, sehingga minimal kita bisa menguasai. Terus computer
literasi, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk mendukung kinerjanya. Dan di sanalah nanti laporan-laporan ini tidak ditulis dengan tangan, itu dengan komputer. Nah, ini contoh standar kompetensi untuk berbagai posisi, mulai dari PM, kabak plan, plan group leader, blaster, mekanik, dan operator. Jadi kalau tingkat SLTA khususnya SMK ini biasanya masuknya ke level operator dan mekanik, sehingga di sini dibutuhkan suatu communication skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Kepemimpinan, leadership enggak. Thinking skill butuh. Untuk mekanik ini 2, itu percaya diri. Yang kedua, contoh aja operator ini cukup 1. Maintenance management tidak ada. Main design ini khusus untuk operator, ini 1 levelnya. Terus komputer literasi enggak ada. English literasi, lah ini dibutuhkan, yaitu masing-masing 1. Nah, ini prosedur recruitment and selection process. Nah, yang pertama yang dibutuhkan apa? Yaitu surat lamaran. Dia akan datang, surat lamarannya akan dibaca, yang memenuhi syarat akan lanjut kepada tes psikotes. Nah, disinilah biasanya seorang akan diuji kemampuan pola pikirnya, sikapnya lewat psikotes. Kalau lolos, dilanjutkan dengan wawancara umum. Biasanya di sini adalah wawancara dengan psikolog. Kalau lolos lagi, biasanya adalah wawancara user. Ini khusus untuk yang manajer. Namun biasanya kalau khusus untuk mekanik, ini tetap biasanya sampai kepada wawancara user. Wawancara direksi ini khusus untuk golongan S1 atau sarjana. Nah, kalau lolos, maka berikutnya adalah medical test atau tes kesehatan. Yang berikutnya lagi yaitu orientasi karyawan baru atau biasanya disebut dengan training. Kalau lolos, berikutnya yaitu selamat bergabung sebagai karyawan. Nah, ini contoh sampel dimensi pemain sepak bola. Di sini yang dibutuhkan adalah hard skill dan soft skill. Hard skill ini apa saja? Masalah berlari, menendang, bertahan. Ini keterampilan khusus ini, ya. Tapi yang justru susah di sini adalah soft skillnya, yaitu kerjasama dalam tim. Karena tidak bisa seorang pemain sepak bola membawa bola sendiri, terus dibawa maju, terus dimasukkan ke gawang lawan sendiri, nggak mungkin. Karena di sini harus mampu mengoperkan pada orang lain sehingga yang lebih tepat mana. Gigih, yaitu kuat dia, kerja keras agar bisa menang timnya. Terus mampu mengambil inisiatif. Saatnya ini bola akan saya lempar ke teman main, sehingga biar bisa segera maju ke depan. Terus berani mengambil keputusan. Seorang pemain di sini tidak bisa, ini masih jarak sekitar 15 meter. Saya tembak mesti harus masuk ke gawang lawan. Nggak bisa. Anda akan lebih dekat. Jadi dia mampu mengambil keputusan mana yang terbaik. Lanjut. Nah, ini soft skill, yaitu kompetensi individu atau sumber daya manusia yang tidak tampak tetapi sangat menentukan kesuksesan individu tersebut dalam bekerja. Di sini adalah soft skill, ada juga hard skill. Nah, yang tidak tampak itu apa? Yaitu soft skillnya biasanya tersembunyi. Tapi yang hard skill, contoh aja misalkan, kamu mampu nggak mengerjakan benda ini dengan mesin bubut? Kamu mampu nggak ini untuk memasang instalasi? Atau mungkin yang jurusan otomotif, mampu nggak ini misalkan melakukan pemasangan rem dan penyetangan rem. Untuk yang tata busana, mampu membuat
baju atau celana. Nah, terus kontribusinya apa saja ini soft skill pada dunia kerja dan apa yang diperoleh di pendidikan? Yang pertama adalah component of success. Di situ ada 80% itu adalah mindset, yang 20% ini adalah teknik. Kenapa kok ini yang lebih besar malah justru yang mindsetnya? Karena untuk merubah mindset seseorang ini tidak mudah, perlu suatu pelatihan yang cukup lama. Contoh aja, misalkan Anda masuk di SMK, nah mindsetnya tentu saja akan dididik masuk ke dunia kerja. Yang dibutuhkan apa aja, tidak hanya masalah teknikalnya saja, seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan soft skill. Terus our education system, nah, di sini adalah hard skill 90%, soft skillnya malah justru 10. Nah ini nggak bisa seperti ini, maka yang biasanya yang ditonjolkan malah justru hard skillnya, tapi kalau nanti bekerja nih akan sulit. Lanjut. Nah, terus ini pengembangan soft skill di sekolah. Pada saat proses pembelajaran, kegiatan siswa dan dan ekstrakurikuler. Contoh saja kita perhatikan 4 orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Bisa dibayangkan seandainya 4 orang ini tidak bisa bekerja sama, maka benda itu tidak akan terakit dengan baik, maka akan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Nah, maka di sini dibutuhkan suatu kerjasama tim namanya. Nah ini, jadi di sekolah ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, nah, tetapi di sini yang penting apa? Bagaimana siswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan, ya. Atau yang pertama tadi teaching transfer of knowledge. Jadi guru itu hanya mentransfer, yaitu ilmu pengetahuan. Terus yang berikutnya adalah learning method of inquiry discovery. Jadi siswa yang bagaimana yang kreatif untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kita masuk ke jenis-jenis psikotes. Dimana ini saya sampaikan sejak awal sehingga nanti diharapkan kalian bisa memahami tesnya itu apa saja. Yang pertama adalah tes psikotes kemampuan verbal. Contoh di soal di situ persamaan kata insomnia. Nah ini persamaan katanya apa di sini? Yaitu tidak bisa tidur. Terus bongsor, lawan katanya adalah kerdil. Nah, contoh soal analog, mobil bensin sama dengan pelari, yaitu apa? Makanan. Karena mobil ini butuhnya bensin, maka pelari sebagai ngisi tenaganya adalah makanan. Nggak mungkin dipilih sepatu atau lintasan. Nah yang berikutnya nih tes psikotes warteg. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom, dimana ada beberapa macam gambar yang belum jadi. Kalian nanti diusahakan untuk menggambar agar menjadi barang yang gambar yang jadi. Contoh titik. Nah ini mau jadikan apa? Ini tentu saja pandangan satu orang dengan yang lain akan berbeda-beda, tidak mungkin akan sama. Nah sehingga titik ini bisa dijadikan ditambah lingkaran di pinggirnya sehingga akan jadi jam bisa. Terus yang gambar kayak ulat itu bisa jadi bendera. Gambar yang ketiga itu bisa jadi tiang listrik, bisa jadi tangga dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga tes psikotes logika aritmatika. Ini yang agak susah biasanya, tapi kalau contohnya mudah. 24, 20, 16, 12 sama dengan titik-titik. Berarti dari 24 turun jadi 20. Selisihnya 4. 20
jadi 16, selisihnya 4. 16 dari 12, selisihnya 4. Berarti setelah 12 di sini tentu saja dikurangi dengan 4 sama dengan 8 jawabannya. Nah, ini tes psikotes logika deret gambar. Kalau kita lihat di sini adalah tabung. Oh, ini lingkaran. Maka yang ini yang kayak kubus ini berarti jadinya ya bisa dijawab yaitu E. Yang dua, nah, jawabannya apa? Nanti bisa dipelajari pada materi yang berikutnya. Ya. Tes psikotes hafalan kata. Nah, contoh dari psikotes hafalan kata adalah sebagai berikut. Kata yang berlawanan huruf A termasuk dalam kategori apa? Di sini ada perkakas, burung, kesenian, binatang. Kita lihat kata yang berawal huruf A termasuk dalam kategori. Nah, misalkan di sini jawabannya adalah kesenian. Contoh A, arca, yang masuk dalam kesenian. Lanjut. Nah, ini tes psikotes menggambar manusia. Ini tidak bisa kita latihan dalam waktu 1, 2, atau 3 hari. Ini perlu berlatihan beberapa bulan untuk menggambar orang. Nah, setelah gambar ini tentu saja akan disebutkan di situ profesionalnya apa, profesinya. Oh, ini contohnya aku umurnya 30 tahun sebagai engineering, sedang menjelaskan perihal proyek kepada ownernya. Sifatnya positif, ambisius, rasional, realistis. Nah, sifat kekurangannya ambigu, naif, dan perfeksionis. Nah, di sini seseorang, contoh aja misalkan kalian gambar guru yang sedang mengajar, polisi atau tentara juga bisa, atau pedagang atau petani, ini juga bisa. Nah, terus yang berikutnya ini tes psikotes poli, atau ini diperlukan suatu ketahanan pola pikir yang sangat baik. Ini bisa dikerjakan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Yaitu contoh dari bawah ke atas. 5 tambah 2 sama dengan 7. 2 sama tambah 8 sama dengan 10. Nah, kalau lebih dari 10 maka Anda cukup menuliskan di situ satuannya saja. Dan ini punya trik, tidak bisa kita mengerjakan semuanya full sampai atas, karena nanti pada satu deret kita dikedok, pindah, sehingga kemampuan pola pikir kita semakin lama biasanya akan menurun. Maka triknya tidak perlu dikerjakan sampai dari awal sampai akhir yang atas. Lanjut. Nah, yang berikutnya ini adalah tes psikotes menggambar pohon. Nah, ini tidak bisa seseorang menggambar yang paling mudah, misalkan padi, pohon kelapa, itu tidak bisa. Maka ini harusnya menggambarnya adalah pohon yang ada buahnya, contoh mangga, rambutan, ya, durian. Ini biasanya disuruh gambar dari akar sampai ke ujung pohonnya. Justru digambar misalkan ada buah-buahannya. Lanjut. Kalau kita sesuaikan dengan konteks zaman sekarang, ternyata bukan manusia yang paling kuat yang paling sukses, bukan manusia yang paling cakep yang paling sukses, dan bahkan bukan yang paling pintar yang paling sukses. Ternyata yang paling sukses adalah yang paling mampu bertahan menyesuaikan diri dengan suatu perubahan. Nah, disinilah yang dianggap orang yang cerdas. Nah, terus 4S ini apa aja? Perubahan ini mulai dari saya sendiri, sekarang, sekecil apapun, sampai kapanpun. Nah, saya kira itu untuk penyampaian tentang bursa kerja. Sebab ini kalau saya sampaikan banyak, nanti kasihan kamu nanti, karena terlalu lama dalam
menonton ini. Nanti akan saya sampaikan lain waktu di kelas dalam hal tentang bursa kerja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses. SMK Muhammadiyah, SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Bisa Hebat, dan SMK Muhammadiyah Jaya siap memasuki dunia kerja, lulus langsung kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.